Pada suatu ketika, ada seorang pemuda yang bernama Hang Tuah, anak dari Hang Mahmud. Mereka bertempat tinggal di sebuah sungai yang bernama Sungai Duyung. Pada saat itu, semua orang di Sungai Duyung mendengar kabar tentang Raja Bintan yang baik dan sopan kepada semua rakyatnya. Ketika Hang Mahmud mendengar kabar itu, Hang Mahmud berkata kepada istrinya yang bernama Dang Merdu. Ayo kita pergi ke Bintan, negeri yang besar itu. Apalagi kita ini orang yang miskin. Lebih baik kita pergi ke Bintan agar lebih mudah mencari pekerjaan. Lalu, pada malam harinya, Hang Mahmud bermimpi bulan turun dari langit. Cahayanya penuh di atas kepala Hang Tuah. Hang Mahmud pun terbangun dan mengangkat anaknya serta menciumnya. Seluruh tubuh Hang Tuah berbau seperti wangi-wangian. Siang harinya, Hang Mahmud pun menceritakan mimpinya kepada istri dan anaknya. Setelah mendengar kata suaminya, Dang Merdu pun langsung memandikan dan melulurkan anaknya. Setelah itu, ia memberikan anaknya itu sebuah kain, baju, dan ikat kepala serba berwarna putih. Lalu Dang Merdu memberi makan Hang Tuah nasi kunyit. Ibunya juga memanggil para pemuka agama untuk mendoakan keselamatan Hang Tuah. Setelah selesai, dipeluklah anaknya itu. Lalu kata Hang Mahmud kepada istrinya, Adapun anak kita ini kita jaga baik-baik. Jangan diberi main jauh-jauh. keesokan harinya, seperti biasa, Hang Tuah membelah kayu untuk persediaan. Lalu ada pemberontak yang datang ke tengah pasar. Banyak orang yang mati dan luka-luka. Orang-orang pemilik toko meninggalkan tokonya dan melarikan diri ke kampung. Gemparlah negeri Bintan itu dan terjadi kekacauan di mana-mana. Ada seorang yang sedang melarikan diri dan berkata kepada Hang Tuah. Maka kata Hang Tuah sambil membelah kayu. Negeri ini memiliki prajurit dan pegawai yang akan membunuh, ia pun akan mati olehnya. Waktu ia sedang berbicara, ibunya melihat bahwa pemberontak itu menuju Hang Tuah sambil menghunuskan kerisnya. Maka ibunya berteriak dari atas toko sambil berkata, "Hai anakku, cepat lari ke atas toko." Hang Tuah yang mendengarkan kata ibunya, ia pun langsung bangkit dan berdiri sambil memegang kapaknya untuk menunggu amarah pemberontak itu. Pemberontak itu datang ke hadapan Hang Tuah lalu menikamnya bertubi-tubi. Maka Hang Tuah pun melompat dan mengelak dari tikaman orang itu. Hang Tuah lalu mengayunkan kapaknya kepada orang itu, lalu terbelahlah kepala orang itu dan mati. Maka kata seorang anak yang sedang menyaksikannya, Ia akan menjadi perwira besar di tanah Melayu ini. terdengarlah berita itu oleh keempat kawannya. Hang Jebat,
Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Leki. Mereka pun langsung berlari-lari mendapatkan Hang Tuah. Hang Jebat dan Hang Kasturi bertanya kepadanya. Apakah benar engkau membunuh pemberontak dengan kapak? Hang Tuah pun tersenyum dan menjawab. Pemberontakan itu tidak pantas dibunuh dengan keris, melainkan dengan kapak untuk kayu. Kemudian, karena kejadian itu, Baginda Raja sangat mensyukuri adanya sang Hang Tuah. Jika ia tidak datang ke istana, pasti ia akan dipanggil oleh sang raja. Maka Temenggung pun berdiskusi dengan pegawai-pegawai lain yang juga iri hati kepada Hang Tuah. Setelah diskusi itu, datanglah mereka ke hadapan sang raja. Maka saat Baginda sedang duduk di tahtanya bersama para bawahannya, Temenggung dan segala pegawai-pegawainya datang berlutut lalu menyembah sang raja. Hormat tuanku, saya mohon ampun dan berkat. Ada banyak berita tentang pengkhianatan yang sampai kepada saya. Berita-berita itu sudah lama saya dengar dari para pegawai-pegawai saya. Setelah mendengar hal itu, murkalah ia sampai mukanya berwarna merah padam. Lalu ia perintah kepada para pegawai yang berhati jahat itu. Maka Hang Tuah pun tidak pernah terdengar lagi di negeri itu. Tetapi si Hang Tuah tidak mati, karena si Hang Tuah itu perwira besar, apalagi dia menjadi wali Allah. Kabarnya sekarang ini Hang Tuah berada di puncak Hulu Sungai Perak. Di sana ia duduk menjadi raja segala Batak dan orang hutan. Dan ia berkata, lalu menjawabnya,